sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 LPTK Universitas Negeri Makassar. Saya akan menyajikan pembelajaran inovatif siklus keempat materi kebugaran jasmani. Selamat menyaksikan. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Pak. Sudah sarapan semua? Sudah, Pak. Ya, sudah sarapan? Sudah. Mantap. Semangat belajar hari ini? Semangat, Pak. Nah. Baik, saya absen dulu ya. Muhammad Sultan, Agustina, Alia, Amanda, Harun Nazar, Arya, Asti, Dian, Fahmi, Farah, Rias, Hikmah, Harun Nisa, Akbar, Mawar, Hairul, Niar, Fajar, Fitran Jaya, Nurmi, Alpanya, Rahma, Reski, Wahyuni, Istiawati, Kifli, Sabriana, Wahid, Wahyuni, Wiwin, Fajar, Nurul, Muhammad Isa. Jadi hanya satu orang yang tidak hadir kan? Ya, Pak. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, saya persilahkan dulu ketua kelasnya untuk berdoa. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa di dalam hati. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah kita panjatkan karena memberi kita kesehatan, kesempatan dan kekuatan untuk kembali melanjutkan pembelajaran hari ini. Saya harap kalian semua dalam keadaan sehat ya. Pak, pembelajaran hari ini kita masuk materi apa? Yang ini apa? Kebugaran jasmani. Minggu lalu pelajaran apa? Terkait dengan kesehatan. Minggu lalu terkait kesehatan. Sekarang kita masuk ke keterampilannya. Ada yang masih ingat apa itu kebugaran jasmani? Siapa? Si Wahyuni? Ya. Apa itu kebugaran jasmani? Kebugaran jasmani adalah kemampuan seseorang untuk melakukan gerakan fisik lainnya tanpa mengalami kelelahan berarti, dan di sisi lain masih memiliki energi untuk melakukan kegiatan lainnya atau disebut juga dengan physical fitness. Jadi itu kebugaran jasmani. Kalau manfaatnya ada yang masih ingat? Pak. Siapa? Arya. Meningkatkan daya tahan aerobik, Ya. meningkatkan fleksibilitas, membakar kalori, meningkatkan imunitas tubuh, mengurangi stres, lindungi dari osteoporosis, meningkatkan citra diri serta rasa percaya diri, meningkatkan mood dan membuat lebih awet muda. Ya. Nah, tujuan pembelajaran yang akan kita capai yang pertama itu menganalisis tentang berbagai latihan kebugaran jasmani yang terkait dengan keterampilan. Keterampilan di sini saya ambil kecepatan, kelincahan, dan keseimbangan saja. Saya tidak ambil semua. Untuk tujuan pembelajaran keduanya, kalian harus menemukan variasi dan kombinasi latihan gerakan kecepatan, kelincahan, dan keseimbangan pada aktivitas kebugaran jasmani. Yang ketiga, kalian harus mampu mempraktikkan berbagai latihan kebugaran jasmani yang terkait dengan keterampilan tadi, yaitu kecepatan, kelincahan, dan keseimbangannya. Nah, untuk penilaiannya yang saya nilai, yang pertama itu sikapnya, bagaimana kalian bisa bekerja sama dengan teman kelompoknya, bagaimana kalian bisa aktif dalam pembelajarannya.
untuk pengetahuannya, saya akan nilai bagaimana kemampuan kalian menganalisis berbagai latihan kombinasi kebugaran jasmani. Untuk keterampilan, kalian harus mampu mempraktikkan kebugaran jasmani tadi. Nah itu ya penilaiannya. Saya akan putarkan video pembelajaran untuk kalian analisis. Kebugaran jasmani, kalian analisis. Kebugaran jasmani sangat erat kaitannya dengan aktivitas fisik. Kebugaran jasmani sering disebut dengan kesegaran jasmani, yaitu kemampuan seseorang untuk melaksanakan aktivitas sehari-hari tanpa mengalami kelelahan yang berarti, dan dengan sisa tenaga yang dimiliki masih dapat menikmati waktu luang. Kebugaran jasmani memiliki komponen atau unsur kebugaran yang secara umum dibagi menjadi dua, yaitu komponen kebugaran yang berkaitan dengan kesehatan, antara lain kekuatan, kelenturan, daya tahan otot, dan daya tahan aerobik. Komponen kebugaran yang berkaitan dengan keterampilan antara lain koordinasi, kelincahan, kecepatan, daya otot, keseimbangan, ketepatan, dan kecepatan reaksi. Ini yang belum kita ambil 3 tadi. Komponen-komponen kebugaran tersebut adalah penentu derajat kondisi setiap individu. Seseorang dikatakan bugar apabila mampu melaksanakan kegiatan sehari-hari dengan optimal, tanpa ada rasa lelah yang berlebihan. Nah, ini inti dari tujuan kita mempelajari. Aktivitas fisik yang dilakukan secara terstruktur sering disebut latihan kondisi fisik. Selain dapat meningkatkan kebugaran jasmani, juga merupakan program pokok dalam pembinaan siswa untuk berprestasi dalam suatu cabang olahraga. Berikut ini adalah manfaat latihan kondisi fisik. Yang pertama adalah mencegah penyakit jantung, mencegah diabetes atau penyakit gula, mencegah obesitas atau kegemukan, dapat menurunkan tekanan darah tinggi, menurunkan resiko penyakit kanker, dan membentuk postur tubuh menjadi lebih baik. Demikian sedikit materi tentang kebugaran jasmani. Pada video selanjutnya kita akan membahas tentang komponen kebugaran jasmani beserta dengan bentuk latihannya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi itu video kebugaran jasmani. Ada 2 tadi tujuan kebugaran jasmani. Apa yang pertama? Untuk meningkatkan derajat kebugaran jasmani. Yang kedua, untuk mengukur apa tadi? Untuk mengukur kemampuan komponen untuk cabang prestasi. Jadi gunanya kita mengukur kebugaran jasmani ini untuk seleksi, misal untuk mengikuti perlombaan atlet. Nah itu gunanya kita mengadakan pengukuran kebugaran jasmani di samping untuk meningkatkan derajat kesehatannya. Baik, saya akan membagikan RKPD-nya. Kalian kerjakan. Mana kelompok 1? 1 kerjakan. Baru kita keluar ke lapangan. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Nah, kalian adakan dulu diskusi
untuk menganalisis komponen kesegaran jasmaninya. Kalian analisis, kemudian kalian cari bentuk latihan apa yang kalian akan praktikkan sebentar. Ya, saya kasih waktu 10 menit untuk kerjakan. Ya, silahkan kerjakan. Bagaimana? Sudah diskusi dengan temannya? Berapa? Sudah? Sudah? Kalian? Nah, sekarang kita adakan dulu tanya jawab ya tentang materi kebugaran jasmani. Kelompok berapa yang punya pertanyaan? Saya Pak. Kelompok berapa? 3. Nomor 4 Pak. Nah, berdiri. Yang mau menjawab juga berdiri sebentar ya. Ya. Apa pertanyaannya? Baik. Saya mau memberikan pertanyaan yaitu apakah kebugaran jasmani memiliki pertandingan atau hanya sekedar latihan fisik saja? Nah, Ya. ada yang bisa menjawab? Ada? Siapa? Ada? Apakah kebugaran jasmani itu apa tadi? Memiliki pertandingan atau hanya sekedar latihan fisik saja? Nah, atau hanya sekedar latihan fisik saja? Ada? Ada yang bisa jawab? Ada? Bisa? Siklik? Bisa? Nah, kelompok berapa yang bisa? Ada yang bisa? Apakah kebugaran jasmani itu bisa dipertandingkan atau hanya untuk kebugaran jasmani saja? Tadi apa tujuan utamanya dulu kebugaran jasmani? Sudah sebentar jawabannya toh? Coba, bisa jawab? Bisa? Bisa? Bisa Pak? Ya, coba jawab. Berdiri. Salah satunya lomba lari Pak. Hah? Salah satunya lomba lari Pak. Apa tadi pertanyaan? Bisa menjadi cabang lomba Pak. Salah satunya lomba lari, angkat barbel juga Pak. Nah, bisa dipertandingkan? Bisa Pak. Nah, jadi tujuan utamanya tadi kebugaran jasmani untuk meningkatkan derajat kebugaran dan untuk menjadi latihan untuk mengembangkan komponen-komponen kebugaran jasmani untuk menghadapi pertandingan atau event yang akan kita capai. Misalnya atlet lari. Atlet lari itu semua kebugaran jasmaninya harus dia latih. Bagaimana dia bisa latih daya tahannya, bagaimana bisa latih kekuatan ototnya, otot apa yang digunakan saat mau bertanding, kecepatannya yang paling utama karena cabang olahraga lari toh. Jadi kebugaran jasmani ini tergantung dari cabang apa seorang atlet itu berada. Misal lari, berarti dia harus latih kecepatannya. Kalau sepak bola, apanya yang dilatih? Semua juga komponennya, daya tahannya, larinya ada juga. Kalau di sepak bola, larinya, daya tahannya, kekuatan ototnya. Kalau di lompat jauh, apanya yang dilatih? Semua juga, daya tahannya. Jadi kebugaran jasmani ini merupakan inti dari cabang olahraga itu, karena harus bisa kita kuasai dulu komponennya, harus bagus dulu komponennya baru kita bisa lakukan semua cabang olahraga itu. Karena cabang olahraga itu semua komponennya ini ada yang 10 itu. Jadi ini merupakan inti bahkan di kehidupan sehari-hari.
Kalau kita tidak punya daya tahan otot, bagaimana kita bisa bergerak? Toh? Jadi ini merupakan inti, makanya sangat penting di kehidupan ini. Baik, masih ada yang punya pertanyaan? Ya. Apa manfaat dari melakukan latihan kelincahan? Nah, ada yang bisa jawab manfaat kelincahan? Manfaat kelincahan? Ya. Sulit berdiri. Ya. Saya akan menjawab. Ada beberapa hal yang menjadi hal yang bermanfaat bagi melatih kelincahan. Yang pertama, kita bisa melatih dari tubuh kita untuk bisa melakukan gerakan untuk mengubah posisi tubuh itu secara langsung tanpa kita kehilangan keseimbangan kita. Itu yang paling pertama. Kemudian ketika kita melatih kelincahan, maka reaksi kita ketika ada sesuatu hal yang bisa saja membahayakan kita itu lebih cepat terkenali oleh kita sendiri karena kelincahan tubuh kita untuk selalu mengubah gerakan fisik kita itu sendiri. Nah, itu tadi jawabannya. Tepuk tangan dulu. Ada lagi pertanyaan? Pak, Siapa? Putri. apa perbedaan bentuk latihan kebugaran jasmani yang berkaitan dengan keterampilan dan kesehatan? Nah, ada yang bisa jawab perbedaannya? Perbedaan antara keterampilan dan kesehatan. Ada? Ada yang bisa? Ada? Ada? Siapa kalau menurut saya, Pak? Ya, silakan. Siapa namanya? Dan Julian, Pak. Ya, Julie. Ya, berdiri Julie. Kebugaran jasmani yang berhubungan dengan kesehatan adalah jantung dan paru-paru, kekuatan, daya tahan otot, kelenturan, dan komposisi tubuh. Sedangkan komponen kebugaran jasmani yang berhubungan dengan keterampilan adalah kecepatan, kelincahan, daya ledak, keseimbangan, dan koordinasi. Sekian. Nah, itu tadi perbedaannya. Bagaimana? Ada lagi? Ya. Apa ciri-ciri seorang yang memiliki kebugaran? Nah, apa ciri-cirinya orang memiliki kebugaran jasmani yang bagus? Bisa? Ya, silakan. Ciri-cirinya adalah yang pertama cukup kuat melakukan tugas harian maupun tugas darurat atau mendadak lainnya. Yang kedua, mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan tugas harian tanpa kelelahan yang berarti. Itu Pak. Nah, bagaimana? Sudah diterima? Nah, jadi ciri-cirinya orang memiliki kebugaran jasmani itu yang pertama, dia mampu melakukan aktivitas tanpa mengalami kelelahan. Dia bisa melakukan aktivitas lainnya lagi tanpa rasa lelah, bisa fokus, bisa ototnya kuat, fisiknya bagus, bentuk fisiknya bagus, karena manfaat kebugaran jasmani juga membentuk komponen fisik. Nah, bagaimana? Sudah jelas semua? Bentuk latihannya di RKPD sudah dapat karena kita ke lapangan untuk praktik. Sudah dapat semua bentuk latihannya tuh, yang bentuk kecepatan apa latihannya, untuk kerjaan apa, untuk keseimbangan, dan apa kecepatannya latihannya tuh. Oke, sekarang kita ke lapangan. Sudah semua ke lapangan. Kalau Pak itu beranya sih lagi buku-bukunya. Bagaimana? Sudah siap? Siap. Kapten tim kemana kan? Win sama Ria. Ayo ke depan. Nah, itu.
Nah, baik, pimpin doa dulu. Iya. Nah, mengisi semua ya, supaya semangat. Pak, semangat toh? Ya, Pak. Semangat. Ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Dua, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Yang masuk ke pemanasan dinamis. Sekarang lari-lari tempat dulu. Ya, lari-lari tempat. Lari-lari tempat. Ya. Ya, stop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, pos. Baik, sudah dikerjakan semua LKPD-nya? Sudah. Kita presentasi dulu, baru kita praktikkan. Kelompok 1 dulu. Naik bacakan. Ya, kelompok 1 naik dulu bacakan hasil analisis. Nah, di sini. Ya, bacakan. Pertama, komponen kebugaran jasmani terkait keterampilan. Ya. Pertama yaitu daya ledak. Daya ledak adalah kemampuan otot atau sekelompok otot seseorang untuk mempergunakan kekuatan maksimal yang dikerahkan dalam waktu yang sependek-pendeknya. Yang kedua, kelincahan. Kelincahan adalah suatu kemampuan tubuh untuk merubah arah dan posisi tubuh dengan cepat dan tepat pada waktu sedang bergerak, tanpa kehilangan keseimbangan dan kesadaran akan posisi tubuhnya. Yang ketiga, kecepatan. Kecepatan adalah kemampuan untuk melakukan gerakan-gerakan yang sejenis secara berturut-turut dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, atau kemampuan menempuh jarak sesingkat-singkatnya. Yang keempat, koordinasi. Koordinasi adalah kemampuan seseorang untuk merangkaikan beberapa gerakan ke dalam suatu pola gerakan yang selaras dan efektif sesuai dengan tujuannya.
Yang kelima, keseimbangan. Keseimbangan adalah kemampuan untuk mempertahankan tubuh agar tidak jatuh pada saat melakukan gerakan. Yang terakhir, reaksi. Reaksi adalah kemampuan seseorang untuk segera bertindak dan menanggapi suatu gerakan, rangsangan maupun stimulus yang ditangkap oleh indera. Nomor 2, latihan kecepatan. Pertama, lari sprint berulang-ulang 5 kali dengan jarak 10 meter. Kedua, lari sprint berulang-ulang 3 kali dengan jarak 20 meter. Dan yang ketiga, lari sprint berulang-ulang 2 kali dengan jarak 25 meter. Latihan kelincahan, lari bolak-balik, lari zigzag, dan squat terus. Yang ketiga, lari rintangan, tackle run. Yang latihan keseimbangan. Pertama, latihan keseimbangan mengangkat salah satu kaki dari sikap kayang. Yang kedua, latihan keseimbangan dengan sikap kapal terbang. Yang ketiga, latihan keseimbangan dari sikap berdiri kemudian jongkok. Yang keempat, latihan keseimbangan dari sikap duduk. Dan yang terakhir, latihan keseimbangan dari berdiri dengan satu kaki dan kaki yang lain dicelangkan di lutut. Sekian. Baik, tepuk tangan dulu. Saya persilakan kelompok 3. Bacakan. Komponen-komponen kebugaran jasmani terkait keterampilan. Yang pertama, kecepatan adalah kemampuan untuk memindahkan tubuh dan menggerakkan anggota tubuh menempuh jarak tertentu dalam satu satuan waktu yang singkat. Yang kedua, kelincahan adalah kemampuan tubuh untuk merubah-ubah posisi tubuh dan mengatasi rintangan dalam waktu yang singkat. Yang ketiga, keseimbangan adalah kemampuan tubuh untuk mempertahankan posisi dalam satu titik yang diinginkan. Yang keempat, koordinasi adalah kemampuan untuk menggerakkan anggota tubuh secara bersamaan dengan padu padan. Yang cabang olahraga terkait keterampilan, latihan kecepatan, lari jarak pendek, latihan kelincahan, lari zigzag, latihan keseimbangan, berdiri dengan satu kaki, latihan koordinasi melompat. Sekian. Baik, tepuk tangan juga. Itu tadi hasil presentasi teman-teman kalian ya. Ya Pak. Sekarang kita praktikkan untuk latihan kecepatan. Tadi ada apa latihannya untuk kecepatan? Lari bolak-balik ya. Untuk kelincahan, lari zigzag. Lari zigzag sama lari bolak-balik. Nah, untuk latihan keseimbangannya kita ambil 2 gaya saja. Latihan yang kapal terbang sama apa satu? Nah, kita dulu. 2 orang dulu. Saya jadikan contoh supaya kalian bisa ya. Di sini mundur 1 langkah. 2 orang ya. Untuk latihan kecepatannya. Nah, untuk latihan kecepatannya skip. Skip ya, skip. Lakukan skip, terus lari sprint, lari, ya, kembali lagi, nah, kembali lagi, terus pindah ke sini, lari menyamping ya, kembali lagi, 5 kali di sini, baru di sini, lari berkelok-kelok, terus terakhir latihan keseimbangan, berpasangan ya, oke? Nah, berpasangan ya. Jadi kalau sudah buka di sini orang langsung lagi ada sambutan. Keterampilan jasmaninya untuk kecepatan lari sprint 20 meter ya. Terus lari bolak-balik, terus lari zigzag, terus koordinasi, kelincahan, dan terakhir keseimbangan ya. Siapa? Semua lakukan. Ya, mulai dulu. Pertama, siap lakukan. Ya, lakukan. Ya. Langsung samping 5 kali. Ya. Nah, harus dekat. Langsung sambung. Ya. Langsung
masuk lagi sambung. Kalau dia sudah masuk, langsung sambung. Ya. Oh. Ya, kemudian Taruh. Ya. Ya, kembali lagi. Ya, kembali lagi. Saya dari awal lagi. Langsung stop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama Raya Pak Reza, kelas 12 IPA Keluarga Kantor. Raya Pak Reza Agar Kantor, kelas 12 IPA 1. Apa jadi, Bu? Ya, timbangan. Ya. Pas ini saja. Angkat lagi kakinya. Ya. Oke. Ya. Ya. Siap? Ya. 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 Nah, terusan. Oke. Ya. Lari menyampingnya ya, sujud. Wah. Dah. Nah, terus ini. Ya. Ya, pindah lagi sini. Ya. Kali sini dari sana kembali lagi. Ya. Kembali lagi. Kembali lagi. Ya. Ini yang dia ikut. Ya. Baik, sekarang kita akan melakukan pengambilan nilai materi kebugaran jasmani terkait keterampilan. Oke, siap. Pak, pertama dulu. Ya. 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 Balik. Nah, sana. Dua kali ya, kembali ke sini lagi. Ya. Nah, keseimbangan.
Ya. Nah, keseimbangan. Ya. Oke. Arya sama? Zulkifli. Oke. Sekarang Ahmad Sultan sama? Wahid. Ya. 1, 2, 3. Ya. Nah. 5 kali. Nah. Ya, mantap. Ya, keseimbangan. Ya, strat. Oke, mantap. Ya, selanjutnya Rias sama. Kian. 1, 2, 3. Iya. Ayo, Rias, semangat Rias. Semangat Rias. Ya. Mana Rias? Sini Rias. Ya. Ya, selanjutnya, terakhirnya. Selesai. Ya, 1, 2, 3. Ya. Nah, sini. Ya. 5 kali. Ya. Zigzag. Nah, jadi ini latihan kelincahan. Ya, latihan keseimbangan. Oke, start. Baik, kita lakukan pendinginan. Nah, angkat tangannya. Ya. Bawah. Atas lagi. Bawah lagi. Ya. Kiri kanan. Nah, ke atas. Pegang ujung. Ya. Ya, tarik lagi. Ya. Turunkan. Tarik nafas. Lepaskan. Nah, sekarang kita buat sekarang. Ya, baik, itu tadi materi kebugaran jasmani mengenai keterampilannya. Kita sudah praktikkan bagaimana latihan kecepatan, kelincahan, sama keseimbangannya. Sekarang kita refleksi. Ada yang masih ingat pembelajarannya? Coba, maju ke sini. Apa-apa yang telah kita pelajari, tolong disimpulkan. Pada hari ini saya akan menyimpulkan beberapa hal dari pembelajaran kita. Yang pertama, kita harus kembali mengetahui apa itu pengertian dari kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani adalah kemampuan seseorang untuk melakukan kegiatan fisik tanpa mengalami kelelahan yang berarti dan masih memiliki sisa energi untuk melakukan kegiatan fisik lainnya atau berbagai hal di lingkungan sekitar. Dan ini bisa disebut sebagai physical fitness. Nah, kemudian untuk melakukan variasi kombinasi gerakan kebugaran jasmani itu ada beberapa, yaitu pertama untuk kecepatan, kelincahan, dan keseimbangan. Nah, untuk kelincahan itu ada lari sprint berulang kali dengan jarak yang berbeda. Kemudian ada kelincahan, lari zigzag, lari bolak-balik. Kemudian selanjutnya ada keseimbangan dengan sikap tubuh itu seperti kapal terbang. Nah, kemudian kita lihat lagi apa komponen dari kebugaran jasmani. Ada beberapa hal, hanya 3 saya sebutkan sebagai yang utama di dalam berkaitan keterampilan, yaitu yang pertama keseimbangan, kelincahan, dan kecepatan. Sekian, Kak.
yang bisa menyimpulkan? Alfian. Ya, silakan Alfian. Kebugaran jasmani adalah kemampuan seseorang untuk melakukan aktivitas tertentu tanpa mengalami kelelahan yang berhenti. Beberapa komponen-komponen kebugaran jasmani terkait keterampilan. Yang pertama, kelincahan, kecepatan, koordinasi, dan daya ledak. Untuk fungsi kebugaran jasmani terkait keterampilan ada beberapa. Yang pertama, mengembalikan mood, mengatasi osteoporosis dan berbagai macam lainnya. Untuk contoh kebugaran jasmani terkait keterampilan ada beberapa. Yang pertama, lari bolak-balik, lari menyamping, lari zigzag, dan keseimbangan dengan gaya kapal terbang. Baik. Tepuk tangan dulu. Ada duduk santai. Duduk santai. Jadi setelah kita belajar kebugaran jasmani, saya harap kalian mampu merealisasikannya di kehidupan nyata ya, agar kalian mempunyai kebugaran jasmani yang baik, kemampuan fisiknya yang baik. Karena di usia kalian ini adalah usia-usia yang paling baik lah untuk mengembangkan kebugaran jasmaninya. Saya juga ucapkan terima kasih telah menutup pembelajaran dengan cermat dan semangat. Harap lebih tingkatkan lagi. Ya, ketua kelasnya mana? Ketua kelas pimpin doa dulu. Sini, diri. Jadi sebelum kita berdoa untuk pembelajaran selanjutnya, kita masuk ke materi. Oh, ini materi terakhir ya. Kita sudah semester depan ya. Dengan selesainya kegiatan ini, mari kita berdoa di dalam hati. Doa dimulai. Doa selesai. Ini setelah belajar kita biasakan saling berjabat tangan agar persahabatannya dan ya. Oke, sekarang bisa istirahat, masuk di kelas masing-masing.